Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat, dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon. Pertama sekali, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Minggu, khususnya selamat memasuki Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Dan pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-417 bagi gereja Protestan di Indonesia yang hari ini juga merayakan ulang tahun yang ke-417. Siapa dan mengapa atau bagaimana gereja Protestan di Indonesia atau biasa disingkat GPI? Saya membacakan penjelasan itu dalam apa yang menjadi informasi digital di Wikipedia. Saya coba membacakannya, saudara dan sahabat sekalian ya. Disebutkan di sini bahwa gereja Protestan di Indonesia atau disingkat GPI lahir di Ambon ya, di Ambon, Maluku, tanggal 27 Februari tahun 1805 ya. Dengan nama dalam bahasa Belanda ya, De Protestantse Kerk in Nederland Indië ya, atau lebih dikenal dengan Indische Kerk. Nah, tetapi pada tahun 1619 ya, kantor pusatnya dipindahkan ke Batavia, Jakarta, seturut dengan berpindahnya kedudukan Gubernur Jenderal ke Batavia. Gereja Protestan ini mewarisi jemaat-jemaat yang ditinggalkan oleh misi Portugis, yang kemudian karena pekerjaan misi maka pelayanannya semakin meluas. Nah, saudara dan sahabat sekalian, momentum penentuan hari ulang tahun GPI itu ditandai dengan kebaktian perdana yang dilakukan di Benteng Victoria ya, yang menggunakan tata liturgi kebaktian Protestan, dalam hal ini Calvinisme Belanda. Dan itu menandai era baru kekristenan di Maluku, khususnya di kota Ambon, di mana sebelumnya sudah ada kekristenan Katolik yang kemudian dengan kehadiran Belanda kemudian dikonversi menjadi Protestan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, sampai saat ini ada kurang lebih 12 sinode yang terhimpun dalam GPI, berturut-turut masing-masing Gereja Masih Injili Minahasa, GEMIM, ya, kemudian Gereja Protestan Maluku, GPM, kemudian Gereja Masih Injili di Timor, GEMIT, dan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Nah, itu 4 sinode besar atau sinode awal yang kemudian dari sinode-sinode itu juga muncullah pemekaran atau apa yang disebut sebagai gereja bagian mandiri yang jumlahnya 12 tadi ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dalam momentum 417 tahun GPI, tentu saja kita semua berdoa dan berharap agar gereja-gereja di Indonesia tetap menjadi bagian dalam perjalanan bersama selaku bangsa untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan kita. Dan cita-cita itu juga selaras dengan pesan-pesan Injil, yaitu menghadirkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi semua bangsa, semua anak bangsa, semua suku, semua agama. Nah, GPI tentu saja kita berharap melalui sinode-sinode yang ada, melalui kepemimpinan GPI, maka akan selalu mengalami transformasi, apalagi di era digital saat ini ya, saudara dan sahabat sekalian. Performa gereja-gereja Protestan di Indonesia akan semakin dinamis. Ya, warisan sejarah masa lalu tetap menjadi kekayaan, tetapi kita juga akan melihat sejarah dalam dimensi eskatologis atau dimensi keakanan, di mana perubahan-perubahan besar sedang terjadi. Dan gereja-gereja di Indonesia dipanggil dan diutus Tuhan untuk bersama-sama dengan semua agama-agama untuk membangun tatanan hidup bersama yang damai, tatanan hidup bersama yang adil, tatanan hidup bersama yang ramah lingkungan. Nah, harapannya saudara dan sahabat sekalian, momentum hari ulang tahun GPI tetap kita syukuri,
Tapi pada saat yang bersamaan, syukur itu harus kita aktakan dalam tindakan-tindakan bergereja yang lebih dinamis, yang lebih aktual, dan kemudian merespons masalah-masalah yang muncul hari ini, baik dalam aras lokal, nasional, dan mondial atau global. Kita semua bersatu hati berdoa bagi saudara-saudari kita yang ada di Ukraina dan di Rusia supaya perdamaian itu akan tercipta. Demikian juga kita berdoa dan bekerja bersama-sama untuk menghasilkan perdamaian ketika hari-hari ini muncul konflik-konflik di wilayah-wilayah perbatasan antar kampung, antar negeri. Maka kita semua mari bersama-sama bersehati untuk terus menciptakan tatanan hidup bersama yang damai. Dan saya kira ketika kita bisa melakukan itu, ketika gereja-gereja melakukan itu, agama-agama melakukan itu, maka bumi ini tetap menjadi sakramentum Allah, ruang kudus di mana Allah berkuasa dan dihadirkan sukacita bagi semua ciptaannya. Demikian saudara dan sahabatku yang terkasih, sekali lagi dari Bukit Waringin Pintu Holong di Pulau Ambon, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-417 Gereja Protestan di Indonesia. Tetaplah menjadi gereja yang menghamba, gereja yang mentransformasi kehidupan bersama, dan menjadi berkat bagi bangsa yang kita cintai, Indonesia. Tuhan memberkati.